Baiklah jemaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita. Judulnya sekarang adalah amal yang menghidupkan hati. Amalan-amalan yang menghidupkan hati. Berkata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, la amala arja lil qabul min amalin yaghibu anka syuhuduhu. Tidak ada amalan arja lil qabul yang diharapkan untuk diterima illa amalin yaghibu anka syuhuduhu, kecuali amal tidak nampak dewa amal tu leh. Awak beramal banyak tapi awak merasa ulun beramal leh. Banyak awak beramal tapi merasa ulun beramal. Itu orang soleh tu. Amalnya segunung tapi merasa ulun beramal. Bata balik jawab, amal berusaha ketik Allah merasa di dalam syurga. La amala arja lil qabul. Tidak ada amalan yang lebih diharapkan untuk diterima min amalin yaghibu anka syuhuduhu, daripada amal yang tak nampak dewa amal tu lain. Wa yuhtaqaru indaka wujuduhu, dan tidak merasa besar kita dengan amalan itu. Tidak merasa besar kita dengan amalan tersebut. Yuhtaqar. Ibnu Ajibah mensyarah perkataan Ibnu Athaillah ini, yakni annahu la amala arja li hayatil qulub min amalin yakunu billah. Tidak ada amal yang lebih diharapkan lil hayatil qulub, untuk menghidupkan hati, kecuali amal billah. Petang apa ibu amal billah itu? Iyyaka nasta'in. Yobana semata-mata dari rahmat Allah saja. Tak ada santiang awak, tak ada sehat awak, tak ada kayu awak. Semata-mata karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak kok bisa jemaah sekalian tiba risiko gini? Tak rahmat Allah, tak ada rumah awak dakik dah. Tak ada sihat badan awak. Tak rahmat Allah. Ghaiban fi amma siwah. Tak nampak adanya oleh kecuali yus kepada mana karunia dan rahmat Allah. Itu yang maksudnya tadi, yaghibu anka syuhuduhu, tak nampak adanya oleh amalnya tadi. Dan nampak adanya hanya rahmat Allah, karunia Allah. Ghairu mulahizin fihi huduzahu wa hawahu. Tak pakai hitung-hitung leh. Tak pakai hitung. Berarti awak beramal untuk masuk surga salah? Tak perlu salah. Dia ngaji kini, ngaji ihsan. Ihsan tu anta'budallah ka'annaka tarahu. Apa contohnya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosa kok ada diampuni, nyatanya tidak berdosa. Yang akan datang maksum Nabi kita tu jemaah sekalian. Masih solat tahajud sampai bang tak. Kira-kira kalau dapat jaminan surga jemaah ali kan amuh ajak berjemaah. Dia kan amuh ajak mengaji ni. Jadi kita masih ada keinginan-keinginan lain Allah. Itu di situ gini baraja-raja. Baraja-raja mentuluskan niat kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yakni la amala arjali hayatil qulub min amalin yakunu billah. Tidak ada amal yang bisa diharapkan untuk hidup hati itu kecuali amal yang billah. Ghairu mulahizin fihi huzuzahu wa hawahu mutabarrian fihi min haulihi wa quwwahu. Berlepas diri dia dari kemampuan dan daya dia.
Setelah orang-orang ihsan itu beribadah kepada Allah, ka'annaka tarah, seolah-olah milik Allah. Maksudnya di situ tidak nampak adanya santiangnya, yang nampak adanya santiang Allah. Kehebatan Allah saja yang nampak bagi dia. Suatu ketika Nabi bersabda kepada para sahabatnya. Apa kata Rasulullah SAW? Lan yadkhula ahadukumul jannah bi'amalihi. Kalau dalam bahasa Arab jemaah ada huruf lan, ada huruf la. Ada la, ada lan. Kalau la itu tidak, tapi bisa jadi besoknya iya. Tapi kalau lan tidak akan pernah sama sekali selama-lamanya. Lan. Jadi lan yadkhula, tidak akan pernah sekalipun engkau masuk kepada surga bi'amalihi, dengan amalnya. Bertanyalah para sahabat, wala anta ya Rasulullah, bahkan engkau ya Rasulullah? Jawab Nabi, wala ana, bahkan saya, walakin, akan tetapi, illa ayyataghammadani Allah birahmatih, Allah sudah mencurahkan rahmatnya kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitan. Jika tidak karena rahmat karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, lattaba'tumus syaitan, sungguh kamu akan mengikuti syaitan. Dalam surat An-Nur ayat 21 juga Allah berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, jika bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, ma zaka minkum min ahadin abada, tidak akan ada orang yang bersih di antara kalian satu pun selamanya. Laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada, selamanya. Kalau tidak ada rahmat, kalau tidak ada karunia Allah, tidak ada rahmat Allah, ma zaka minkum min ahadin, tidak ada yang bersih, tidak ada yang bersih abada, selamanya. Nah, itu yang dimaksud dalam ihsan tadi ya Mas sekalian. Yaitu kalau awak dulu disuruh orang gaib solat, yo terpasuk solat. Sudah itulah terpasuk terbiasa dapat nikmat solat. Dapat nikmat solat. Rindu solat. Awan yang lepas sekali lagi, anggap ikut indak dia awak le, tapi dia rahmat Allah awak bisa solat. Dalam kitab Tanbih Ghafilin bab rahmat Allah. Ini kita kutip di sini hadisnya. Suatu ketika hadisnya panjang, bawa foto tadi. Waruya an Muhammad ibn al-Muqdar an Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abdullah bin al-Ansari, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu saat Nabi keluar bersama kami, kata sahabat ini. Faqala, lalu Nabi bersabda, kharaja min indi khalili Jibril sallallahu alaihi anifan, barusan sahabatku Jibril datang menghampiriku. Faqala, Jibril berkata, ya Muhammad, wallazi ba'atsaka bil haqqi nabiyya, wahai Muhammad, demi zat yang mengutusmu sebagai nabi, inna lillahi 'abdan min ibadihi 'abadallah ta'ala 500 sanah. Allah dulu punya hamba yang beribadah kepada Allah selama 500 tahun. Ala ra'si jabal, di atas puncak bukit. Wal bahru muhitun bihi 4,000 min kulli nahiyah, dan bukit itu, taruhlah ini bukit ibu, bapak, dikelilingi oleh samudra yang luas. Ada bukit, hanya di atasnya dikelilingi oleh samudra.
Dan singkat cerita, setiap dia ingin berwudu, dia pergi ke bawah bukit. Di situ ada mata air sebesar ibu jari. Di situ nyoba wudu, ambil air minum. Dan di samping mata air itu ada pohon delima yang berbuah setiap hari 1 buah. Disitulah dia makan. Jadi setiap hari itu dia berwudu, ngambil minum, makan, ke atas lagi beribadah lagi. Setiap hari seperti itu. Dan dia meminta kepada Allah, ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan sujud kepadamu. Diwafatkanlah dia sama Allah dalam keadaan sujud. Dan di akhirat, kata Allah kepada para malaikat ini, dari sini dikatakan, wahai malaikatku, masukkan dia ke dalam surga dengan rahmatku. Lalu protes hamba tadi, bal bi'amali ya Allah. Bukan, dengan amalku ya Allah. Allah nyuruh masukkan surga dengan rahmatnya. Hamba tadi, dengan amalku ya Allah. Langsung sama Allah, malaikat, ukur nikmat yang aku berikan dengan ibadahnya 500 tahun. Dimulailah dengan nikmat mata. Ironyo dengan nikmat mata saja, tidak mengamangannya amal ibadahnya 500 tahun. Baru nikmat mata saja. Tarik dia ke neraka, kata Allah. Baru kata dia, ya Allah, masukkan hamba ke surga dengan rahmatmu. Baru dia ngaku. Baru Allah berkata, wahai hambaku, siapa yang memberikan kamu kekuatan hingga bisa beribadah 500 tahun? Engkau ya Allah. Siapa yang memberikan kamu air tawar di tengah air asin? Engkau ya Allah. Siapa yang membagi engkau buah delima yang aturannya tumbuh sekali setahun, itu tumbuh sekali setiap hari? Engkau ya Allah. Dia yang minta engkau diwafatkan dalam keadaan sujud. Siapa yang mengabulkan doamu untuk minta diwafatkan dalam keadaan sujud? Engkau ya Allah. Jadi, maka masukkanlah hamba dengan rahmatmu ya Allah. Dimasukkanlah si hamba tadi dengan rahmat ya Allah. Jadi jamaah sekalian, itu yang dikatakan Ibnu Ajibah tadi, Ibnu Athaillah, la amala arjalil qabul min amalin yaghibu anka duhuduhu. Jadi kita harus banyak beramal. Wajib jangan tinggal, sunnah diperbanyak. Dan lihat, itu adalah rahmat Allah. Itu adalah karunia dan rahmat Allah kepada kita. Allah Ta'ala ila Daud alaihissalam. Suatu ketika Nabi Daud diberikan wahyu oleh Allah. Apa kata Allah? Ayya Daud basyiril muznibin wa anziris siddiqin. Wahai Daud, kata Allah, basyiril muznibin. Berilah kabar gembira bagi para pendosa. Wa anziril siddiqin. Dan berikanlah peringatan untuk orang-orang ahli ibadah. Kaget Nabi Daud. Kaifa ubasyirul muznibin wa anzirul siddiqin. Bagaimana caranya ya Allah? Orang berdosa dia gih kabar gembira. Orang taat dia gih apa? Dia gih wanti-wanti. Apa kata Allah? Basyiril muznibin bi anni la yata'azamani zambun an aghfirahu. Beritahu kabar gembira kepada para pendosa, tidak ada dosa yang tidak bisa engkau ampuni selama dia bertobat dan putus asa dari rahmat Allah. Wa anziris siddiqin, dan peringati orang ahli ketaatan, alla ya'jibu bi a'malihim, untuk tidak ujub dengan amalannya. Fa inni la ad'u adli wa hisabi ala ahadin illa uhlikhu. Karena aku jika benar menegakkan keadilanku, tidak ada yang selamanya. Tapi Allah tetap mengatakan rahmatku lebih luas daripada
segala sesuatu. Rahmati wasi'a kulla syai'. Rahmatku mencangkupi segala sesuatu. Jadi mutabarrian fihi min haulihi wa quwwihi wa quwwahu. Jadi amal yang diharapkan diterima itu adalah harus banyak beramal, berusaha, bermujahadah, namun kalbunya, hatinya anggap itu semua adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nampak di situ dek hebat awak, dek sihat awak. Walaupun kita harus menjaga kesehatan. Tapi itu dan aku kaji tadi malam ko dari rahmat Allah tu perlu jaga kesehatan. Salah, tak boleh kaji semua. 5 tajalla fi qalbihi min azamati maulahu. Karena orang seperti itu nampak dalam hatinya itu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Fasaghara indahu kullu ma siwa. Maka menjadi kecillah selain Allah dalam pandangan mata hatinya. Awak aku selain Allah tak? Kecil, tak ada apa-apa nampak. Dia yang mengadakan kita. Allah. Dia yang bagi awak ngok gratis supaya jam cari Allah. Famislu hadzal amal tahya bihil qulub. Dan amal seperti inilah yang menghidupkan hati. Semakin taatnya, semakin nampak adanya indak mampunya. Nampak adanya kebesaran Allah. Semakin dia dekat kepada Allah, semakin tidak ada egonya, semakin tidak ada keakuannya. Yang ada nampak di matanya adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa hayatu qulubil arifin. Inilah hidupnya hati orang yang mengenal Allah. Dengan seperti ini hati-hati orang-orang yang mengenal Allah itu hidup. Kalau bahasa kawan kita di Ahbab, menafikan makhluk, mengisbatkan Allah. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Faiza aradallahu ayatawalla abdahu anhadahu lil amali wasaghara wasagharahu fi ainihi. Ketika Allah ingin membuat hambanya dekat kepadanya, anhadahu, Allah bangkitkan dia, Allah beri dia warid-warid sehingga dia bersemangat untuk beramal. Wasagharahu fi ainihi, dan dia hamba tadi melihat amalnya itu belum ada apa-apanya di mata dia. Berapa bulan yang lalu kita ngaji hikam Sayyidina Umar. Masih ingat kisahnya Pak Ibu? Umar bin Khattab dengan Huzaifah. Ya, Huzaifah itu Ibu pemegang rahasia Nabi. Jadi Huzaifah ini diberitahu sama Nabi nama-nama munafik di Makkah, di Quraisy. Saking takutnya Umar, dia bertanya kepada Huzaifah, "Wahai Huzaifah, namaku ada tak di golongan orang munafik?" Dia bertanya Pak Ibu, Umar bin Khattab, salah satu dari 10 orang dijamin masuk tarugo, masih menganggap linda amboi orang munafik. Nah, itunya. Orang-orang soleh itu yang hatinya ide itu, amalnya banyak, tapi nya merasa alun ba amal. Fa iza arada Allah an yatawalla 'abdahu anhadahu lil amal wasagharahu fi 'ainihi. Jika Allah ingin memilih hambanya itu, maka Allah sibukkan dia beramal dan membuat amalnya itu kecil di matanya. Walaupun hari-harinya lah beramal tu, jagonya lah jam 3, amal sisinya. Alamnya dakwah, diamnya zikir, matu tak jago, dan dia masih menganggap amalnya itu tidak ada apa-apanya di matanya. Fala yazalu jaddan fi amal jawarih hatta yunqiluhu ila amalil qulub fatastarihul jawarih minat ta'ab wala yabqa ila syuhud ma'al adab. Ketika dia sudah bermujahadah habis-habisan mendekatkan diri kepada Allah, jaddan fil amil jawarih hatta yunqiluhu ila amalil qulub, dan dia ikut sertakan amal qulub. Apa amal qulub tadi Bapak Ibu?
memandang tidak kita yang hebat, tidak, bukan karena kita, tapi karena karunia dan rahmat Allah semata. Fatastarihu jawarih minat ta'ab. Ketika itulah datang kepada kita ketenangan batin, kenyamanan. Seperti seorang anak dipeluk ibunya. Buat calik anak ketek tu, Bu. Bagaimana masalahnya ketika dipangku di ibunya, tenangnya lah. Seperti itu juga orang yang sudah dekat kepada Allah. Amalnya itu dahsyat, batinnya pun nak melihat kecuali rahmat Allah. Apapun masalah, tenang saja ni. Tidak takut dia lagi, tidak gamang, tenang dia. Wala yabqa ila syuhudil azmati man adab. Itu dia tidak lagi melihat kecuali kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iza hayyal qalbu bi ma'rifatillah kana mahallan litajallil waridatil ilahiyah. Ketika hati itu sudah hidup dengan mengenal Allah, jadi hati hidup dengan Allah itu tak nampak adanya kecuali karunia dan rahmat Allah. Baru hati tadi menjadi tempat tajallil waridat al-ilahiyah. Tempat tsunami hidayah. Gelombang besar hidayah kepada hati tadi. Masuk ke hatinya itu hidayah-hidayah, keinginan-keinginan untuk selalu berbuat baik dan sebagainya. Ibnu Athilah berkata, innama awrada alaikal warida litakuna bihi alaihi waridan. Allah memberikan kepada hatimu itu warid. Apa itu warid? Semacam dorongan untuk taat. Ba'is, hidayah bahasa apa kan? Litakuna bihi alaihi waridan, supaya kamu dengan itu berjalan menujunya. Jemaah sekalian, ketika mendengar ceramah, mendengar kajian, masuk kaji kata awak, jangan disusiwan itu. Jago je sampai padam. Innama awrada alaikal warid. Allah memberikan itu kepadamu litakuna bihi alaihi waridan, supaya kamu berjalan menuju Allah dengan warid tadi, dengan titipan di dalam hati tadi. Dan diundur-undur, beko ke besok. Jadi warid itu adalah nurun ilahiyun yaghzifuhullahu fi qalbin man ahabba min ibadihi. Adalah cahaya ilahi yang Allah berikan di hati hamba-hambanya. Ada orang yang 20 tahun umurnya, Allah risaunya menjaga solat tahajud. Ada orang lah 80 tahun, jangan tahajud jamak yang wajib nak masuk ke hatinya. Saya magih tu, Allah jago tu hari ini. Ala hasbil bidayah wal wasti wal nihayah. Kamu jenis-jenis warid itu adalah namanya warid intibah. Warid intibah itu warid permulaan. Nurun yukhrijuka minaz zulmatil ghafla ila nuril yaqzah. Ini yang membuat kita itu dari lalai, dari yang pamalih ibadah menjadi taat beribadah. Raso-raso itu pasti ada Allah kasih kalau nyolai mendengar ayat-ayat kebesaran Allah. Yang tidak masuk ayat itu adalah orang-orang sombong. Doa lupa. Tidak akan masuk itu hidayah itu di hati orang-orang yang sombong. Ayatnya lupa kan. Jadi ketika itu datang, dapat dikondisikan itu, dijaga itu cahaya itu. Pertama apa namanya? Waridul intibah, nurun yukhrijuka min zulmatil ghafla ila nuril yaqzah. Yang kedua waridul iqbal. Tadinya tak pernah solat dah. Tapi nyo lebek sangku korang soleh, tujuh aja nyo. Akhirnya dapat hidayah. Ambo cubalah solat. Dapat tenang, nyaman je solat. Itu namanya waridul iqbal, menerima dia lagi. Menerimanya.
Nurun yaghzifuhullahu fi qalbi 'abdihi fayuharrikuhu lidzikri maulahu. Dan itu membuat dia bergerak untuk mengingat Allah. Actionnya lah. Iqbal. Kalau tadi baru pencerahan saja nanti Bo. Tapi karena dia husnuzan baik sangka kepada Allah, Allah tambah berupa action. Dan yang ketiga namanya adalah waridul wisal, yaitu warid paripurna. Apa maksudnya? Nurun yastauliu ala qalbil amdi thumma yastauliu ala zahirihi wa batinihi. Cahaya Allah yang sudah menguasai seorang hamba zahir dan batinnya, sehingga yang nampak bagi dia adalah kebesaran Allah. Punya yang ihsan dulu. Sebelumnya dari lalai, tak pernah solat, nauzubillah, tapi dek hatinya tak seuzon ke orang, lain tak takabur, dapat dia hidayah tu. Sudah tu lama-lama Allah gerakkannya menerima hidayah tu dengan action. Dek inyo nak sombong nak menerima, akhirnya Allah buka yang terakhir, iaitu yang nampak dia hanya kebesaran Allah, karunia dan rahmat Allah. Ini ihsan itu kan. Ibnu Ajibah melanjutkan, awrada 'alaikal warida liyatasallama min yadil aghyar wal yuharriruka min riqil asar. Allah memberikan kamu itu, rasu-rasu ingin dakik ke Allah tadi, rasu menyasa babik dosa tadi, itu supaya kita terlepas dari selain Allah. Liyatasallama min yadil aghyar wal yuharriruka min riqil asar. Awrada 'alaikal warida liyukhrijaka min sijni wujudika ila fada'i syuhudika. Allah memberikan kepadamu warid tadi, liyukhrijaka min sijni wujudik, untuk mengeluarkan kamu dari keegoisan nafsumu. Apa yang tadi wisol, awalnya masih belum tertarik lah, cuman hatinya kode yo namu menerima sharing, duduk sama kawan yang rajin kemas haji, cuba-cuba akhirnya dapat lamaknya kemas haji solatnya. Sudah tu yo bana nampaknya sudah tu Allah berikannya yang terakhir itu wirdul wisal, yaitu supaya mengeluarkan engkau dari penjara keakuanmu, min sijni wujudika ila qada'i syuhudik. Selaras dengan firman Allah tadi, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau ndak ada karunia jo rahmat Allah, tindak kado nambah rahsia surang Allah hari kalian selamanya, abada selamanya. Innama awrada 'alaika waridal wisal ba'da an ahabba 'alaika nafahatil iqbal liyukhrijaka min sijni ru'yati wujudika ila fada'i syuhudi rabbik. Ketika Allah mencali hati awak ko, dia nak nampak di situ awak merasa yang soleh, tak nampak awak nak merasa yang ahli taat, ahli ilmu, merasa alim, merasa apa? Yang nampak dia kebesaran Allah. Faru'yatuka wujuduka maniatun laka min suhudi rabbik. Kenapa? Karena ketika kita mencari kehebatan awak, otomatis awak tidak nampak kehebatan Allah. Muhalun an tashhadahu wa tashhada ma'ahu siwahu. Mustahil, kata Ibnu Ajibah, engkau melihat, menyaksikan kehebatan Allah, di sisi lain engkau juga menyaksikan kehebatan makhluk. Tak mungkin. Yang punya kehebatan hanya Allah. Muhalun an tashhadahu wa tashhada ma'ahu siwahu. Mustahil engkau bisa melihat makhluk memberi manfaat, juga kamu melihat Allah memberikan manfaat. Apa kata Junaid al-Baghdadi? Wujudi an aghiba anil wujud
bima yabdu alayya minasyuhud wujudi an aghiba min anil wujud. Setelah aku mengenal siapa aku, yang banyak dosa ni maksudnya, yabdu alayya minasyuhud, baru aku melihat siapa itu Tuhanku. Tuan caliak ke diri awak para dari nikmat mata sajalah. Itu rahmat Allah katanya tu. Nikmat telinga, nikmat niko, nikmat itu. Luar biasa. Tidak bisa kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wal fana'u 'anil nafsi wa zawaluha as'abu minal fana' 'anil kauni wa hadbihi. Maka jemaah sekalian, menghilangkan, menghapuskan kehebatan diri itu lebih susah dari menafikan kehebatan makhluk lain. Itu kunci kok. Mungkin kita sudah biasa melihat makhluk itu tidak bisa memberi kuasa. Allah mungkin sudah biasa kita. Akhirnya melihat orang tu santai saja dia. Oh ya magih, kayunya Allah kok. Batu. Yang lebih susah itu adalah menghilangkan kehebatan di diri. Itu yang paling susah. Jadi tinggi-tinggi karena siru mudah tersinggung. Bonda seketik, langsung tersinggung. Memang praktek itu ke diri awak. Ini awak membaca kaji dulu. Awak berdoa ke Allah, semoga Allah memberikan kita kekuatan mengamalkan kaji. Sehingga awak tu benar-benar menjadi hamba yang tidak lagi memandang hebat kecuali kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Fal fana'u 'anil nafsi wa zawaluha as'ab min al fana' 'anil kauni wa hadbihi. Karena memang menghilangkan kehebatan diri kita itu susah. Pokoknya itu dilatih-latih. Dilatih dengan sabar, dengan puasa segala macam, dengan menundukkan hawa nafsu. Sehingga yang nampak bagi kita benar-benar semata-mata kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Habib Umar, kalau awak berang dikecam sombong, berarti awak sombong. Itu kan. Awak berang dikecam sombong. Itu kan mengaku awak tidak sombong. Berarti awak ujub. Sangat halus itu kan. Al-anwaru matoyal qulubi wal asrar. Karena nur tadi yang Allah hadiahkan awak tadi adalah kendaraan hati menuju Allah. Jadi jago-jago itu jemaah sekalian. Seperti kita masuk ruangan, awak ke masuk ruangan situ. Awak ke mencari benda berharga, tapi lampu mati. Tak ada lampu. Di dalam tu ada ular, ada kalajengking, ada luameh. Awak ada mencari ameh. Itu tak bisa mencari. Awak perlu cahaya. Itu perlu cahaya yang Allah bagi awak tadi untuk hidup di dunia itu ajago. Jangan sampai padam. Kenapa? Li'annal anwar hiyal waridat maqayal qulub. Cahaya itu adalah kendaraan kita menuju Allah. Tahmiluha ila hadrati 'allamil ghuyub, yang membawa si pengendara itu ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. An-nuru jundul qalbi kama anna zulmata jundun nafsi. Fa iza arada Allahu ayansura 'abdahu amaddahu bi junudil anwar wa qata'anhu madadaz zulmi wal aghyar. Cahaya tadi, maksudnya cahaya hidayah tadi, jundul qalbi, tentara yang membantu hati untuk menuju Allah. Kama anna zulmata jundun nafsi, sebagaimana kegelapan itu tentara untuk hawa nafsu. Fa iza aradallahu ayansura 'abdahu amaddahu bijunudil anwar. Ketika Allah ingin menolong hambanya, Allah bantu dia dengan tentara cahaya tadi. Wa qata'anhu madadaz zulmi wal aghyar, dan Allah putus dia daripada bantuan-bantuan selainnya. Jadi jemaah sekalian, ketika Allah
ingin menolong hambanya tadi, amadda qalbahu bijududil awar. Allah beri hatinya itu hidayah-hidayah seperti tadi. Wa qata'a anhu min jihati nafsi madadal aghyar. Dan Allah lengahkan, Allah buat dia berpaling dari dorongan-dorongan nafsu. Ini ketika awak sendirian atau apa, berarti pun ada kesempatan untuk bermaksiat. Yang mana wakian? Dorongan nafsu atau dorongan dari Allah tadi? Fayastawliya nur ala zulmah wa tulliya nafsu munhazimah. Dan kebalikannya, wa iza aradallahu fizlan abdah, ketika Allah ingin menghinakan hambanya, amadda nafsahu bil aghyar. Allah buat dia mengikuti hawa nafsunya. Wa qata'an qalbi syawarikul anwar. Jadi apa itu bentuk pertolongan dorongan cahaya itu? Ini sebagai penutup. Kata Syekh Zarruq, salasatun amdadul anwar. Ada 3 pendorong cahaya itu. Pertama, yaqinun la yukhalituhu syakkun wala raibun. Keyakinan kepada Allah yang tidak dinodai, dicampuri dengan keraguan. Itu yang mendorong kita untuk menjaga cahaya hidayah tadi. Yakin kepada Allah. Yakin Allah mencari. Yakin Allah yang mengayakan, Allah yang memberikan manfaat, Allah yang memberikan sakit, Allah yang memberikan obat. Jangan dicampur-campur dengan lain. Pertama. Yang kedua, ilmun tasbuhu wa basiratum bayan. Ilmu. Ya, ilmu. Makanya ilmu itu penting. Pertama yakin, yang kedua ilmu. Yang ketiga, ilhamun yajri ma'ahul ayan, yaitu ilham dari Allah. Orang yang biasa menjaga dirinya dari kesalahan itu, dari apa? Betul Allah berikan di furqan. Furqan itu pembeda antara yang hak dan batil. Itu memang akan dirasakan oleh orang yang benar-benar menjaga dirinya dari maksiat kepada dalam maksiat Rasulullah. Memang kata Nabi itu al-ismu mahaka fi sadrika wa karihta ayat tali alaihi nas, kata Nabi. Dosa itu sesuatu yang tidak lama dalam hati dan engkau malu itu diketahui sama orang. Orang yang menjaga dirinya dari berbuat maksiat, dia akan merasakan zauk itu. Masih stabil hatinya itu. Furqannya masih hidup. Tapi kalau orang yang Allah biasa sajanya melanggar Allah, hatilah tertutup, tidak terasturnya. Kira-kira kalau awak mendengar orang berkata buat di situ berhati, pasti dah lama. Tapi kalau hati awak lama-lama saja, itu tanda-tanda hati awak Allah penuh dengan kegelapan. Wa imdadu zulmi salasah. Dan bantuan kezaliman itu 3 juga. Pertama, du'ful yakin, lemah keyakinan akan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bodoh, tidak berilmu. Jadi ilmu yang wajib waktu untuk itu pertama ilmu akidah dan ibadah waktu. Awak kalau solat itu wajib, berarti awak harus ada mempelajari ilmu solat. Dan ketiga adalah asyafaqah 'alan nafsi, memperturutkan hawa nafsu. Tidak ada kontrol setelahnya. Kalau ketika awak puasa Ramadan masih ada kontrol. Kalau di luar Ramadan jadi itulah kaji kita malam ini tentang cahaya yang Allah titipkan pada hati seorang hamba, dan amal yang diharapkan diterima itu adalah amal yang tidak nampak selain kecuali karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.